الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والكافرين والمشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الذي جعل رمضان سنة للمؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغف عنف رجل إذا دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلا يغفر له al-hadis atau kama qala. Sidang Jumat Masjid Al-Huda yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ending output target utama bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah selalu menyuruh kita, Allah selalu mengingatkan kepada kita dengan berbagai macam cara hendaknya kita selalu bertakwa kepadanya. Wabtaghu ilaihil wasilah, di mana bertakwa ini dengan berbagai macam sarana prasarana, dengan sebagai mediator agar kula jenengan semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa kuat akidahnya, semangat ibadahnya, mulia akhlaknya, dan selalu dibingkai dalam kebersamaan, persatuan dan kesatuan antar sesama. Dan itulah salah satu prosesi program-program pembelajaran tarbiyah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka Ramadan itu ada satu tarbiyah ruhiyah kita, ada tarbiyah jasadiyah kita, ada tarbiyah jamaiyah, pendidikan mental spiritual kita, mendidik fisikal kita, mendidik material kita, bahkan mendidik bagaimana kita bersama-sama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jamaah rahimakumullah, salah satu pembelajaran yang ada di dalam bulan suci Ramadan mengajak kita semuanya di dalam berbagai macam dimensi di dalam bulan suci Ramadan ini. Antara lain jamaah sekalian, Ramadan memberikan pembelajaran kepada kita agar pandai bertafakkur, agar pandai merenungkan asal usul kita, pandai merenungkan berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tafakkur itu jamaah sekalian akan dapat memperteguh keimanan. Maka dari itu di dalam surah Ali Imran ayat 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang memiliki ulul albab, orang-orang yang memiliki akal sempurna dan paripurna adalah orang-orang mukmin yang senantiasa menggunakan akalnya untuk bertafakkur atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ciptaan Allah terhadap kehidupan kita.
Maka di ayat yang lain Allah menegaskan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu wahai manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kuasanya Allah. Apakah kalian tidak tahu? Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam satu konteks yang lain, Ramadan juga mengandung dimensi pembelajaran tadzakur. Makna tadzakur adalah mengingat di mana kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciptaan ini ada batasnya. Ciptaan ini ada binasanya. Ruang dan waktu yang kita nikmati ini jamaah sekalian suatu saat akan berakhir. Maka oleh karena itu kita senantiasa bertadzakur, artinya adalah wa yadhkuruna asmallah. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum, maka berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kalian. Dalam satu hadis qudsi juga disebutkan, barang siapa di antara hambaku yang mengingatku, yang mendatangiku sejengkal, saya akan mendatanginya selangkah. Ketika hambaku mendatangiku dalam keadaan berjalan, saya pun akan mendatanginya dalam keadaan berlari. Begitu cepatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka di dalam Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang masih mempertanyakan eksistensi, keberadaan Allah itu di mana, jawablah wahai Muhammad, inni qarib. Allah ini sangat dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka event momen Ramadan ini, di mana tidak ada waktu kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah, jangan sia-siakan begitu saja. Kemudian Ramadan juga mengajak kita untuk bertasyakur jamaah sekalian. Pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang direnggut oleh berbagai macam penyakit, bahkan virus corona, sehingga terpaksa harus mendahului kita, tentu dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya jamaah sekalian masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Setelah kita bertazakkur, setelah kita ingat kepada Allah, lalu kemudian kita pandai bersyukur. Ketika kita pandai bersyukur, disitulah kebahagiaan akan kita dapatkan, sebagaimana jaminan Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur itulah maka akan ditambah nikmat itu dengan bentuk kebahagiaan yang hakiki. Bukan nikmat yang membuat kita bahagia, tapi bersyukur itulah yang membuat kita bahagia. Jamaah sekalian rahimakumullah, Masjid Al-Huda rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, kita bertaubat. Kenapa demikian? Karena barangkali tasyakkur kita, ta'abbud kita, taqarrub kita, cara kita mendekati Allah ini ada kekurangannya. Barangkali cara kita bersyukur kepada Allah ini tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Lesan kita kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah, ternyata hati kita mengingkarinya. Hati dan ucapan kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, ternyata perbuatan-perbuatan kita kontroversi dan kontraproduktif dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jamaah sekalian kita dipanggil Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman saja banyak kekurangannya jamaah sekalian. Oleh karena itu disuruh Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan di mana kita disuruh mengejar ampunan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita disuruh minta ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Ali Imran ayat 133, Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wahai orang beriman, bergegaslah kalian. Wahai kaum muslimin, bercepat-cepatlah kalian untuk menuju ampunan dan surga Allah seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, korelasinya adalah perintah puasa ditujukan kepada orang-orang beriman yang ahli tafakkur, tasyakkur, tadzakur, yang ahli taubat, yang kemudian senantiasa menjadi orang-orang muttaqin yang insya Allah berhak untuk mendapatkan fasilitas ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diberikan rambu-rambu Rasulullah, jamaah sekalian. Dalam satu hadis yang sahih, beliau bersabda, raghifa anfu rajulin, sungguh sangat celaka, sangat binasa, sangat hina. Jadi kata-kata raghifa anfun ini maknanya berbagai macam cara. Segala macam ketidakberuntungan itu dalam bahasa hadisnya adalah raghifa anfun. Raghifa anfu rajulin, sungguh binasa, sungguh hina, sungguh celaka orang-orang yang idza dakhala alaihi Ramadan, yang ditemui Ramadan, yang usianya bertemu dengan Ramadan, fangsalakho, summangsalakho, kemudian Ramadan sampai habis, ternyata falam yufarlah, sampai Ramadan habis belum ada jaminan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi ini jamaah 10 hari yang kedua ini adalah syahrul maghfirah, setelah panjenengan melewati 10 hari yang pertama sebagai syahrul rahmah. Dan ini jangan sampai terlewati jamaah sekalian. Kita masih diberikan waktu kurang lebih setengah bulan ini jamaah sekalian. Kita manfaatkan. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja sebelum kita mendapatkan ampunan dan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang berpuasa, yang nanti akan disediakan oleh Allah pintu yang namanya Ar-Rayyan, spesial buat panjenengan yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Yang terakhir jamaah, Ramadan adalah satu pembiasaan dan kebiasaan agar kita senantiasa bertawakal, pasrah sumarah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sekali lagi, indikasi orang-orang beriman dengan berbagai macam prosesnya, termasuk endingnya bertakwa, adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Di dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan lahir maupun batin, kebutuhan jasmani maupun rohani, bahkan kebutuhan ukhrawi kula panjenengan semuanya insya Allah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, maka di dalam surah Al-Anfal disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang mendapatkan hasil Ramadan adalah idza dzukirallah, ketika ada panggilan Allah bergetar hatinya. Tidak peduli lapar dan dahaga, tidak peduli istri kita halal kapan saja di bulan suci Ramadan, tapi kita bergetar ketika ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan puasa al-imsak, menahan nafsu kita, menahan nafsu amarah kita, menahan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang senantiasa dzikirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ramadan yang notabene turunnya Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, maka seorang mukmin sejati, buah pendidikan Ramadan, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Semakin lama membaca Qur'annya, semakin lama mendengarkan tilawahnya, insya Allah akan bertambah keimanannya. Ketika kula jenengan kemudian ayat dibaca, hati kita biasa-biasa saja, inilah salah satu bagian tanda orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan yang mulia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah sekalian yang saya hormati, rahimakumullah, sehingga Ramadan ini jadikan sebagai satu madrasatul kubra, lembaga pendidikan yang universal di dalam pola hidup dan kehidupan kita, baik secara individu kita, di dalam lingkungan keluarga kita. Kita diajak belajar bersama-sama, sahur bersama, buka bersama, puasa tadarus bersama. Ini satu kebersamaan minimal yang selama ini barangkali panjenengan sibuk dengan aktivitas kita, jauh dari keluarga, anak cucu kita, istri-istri tercinta kita. Maka kemudian saat ini saat yang paling tepat untuk kita merekatkan kembali, lekatkan kembali cinta sejati kita kepada keluarga kita. Lalu kemudian ada iftar jama'i, buka bersama di Masjid Al-Huda yang mulia ini. Tentu mengajarkan kebersamaan kita, bersatu padu antar sesama kita, bergotong royong antar sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, dibingkai dengan rahmat kasih sayang kepada kita antar sesama kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Barang siapa yang berkasih sayang, toleransi antar sesama, maka insya Allah akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jamaah rahimakumullah, maka di sini ibarat sebuah lembaga pendidikan, ada satu kurikulum dan silabusnya, ada program-program yang diberikan Allah kepada kita yang semuanya menawarkan pahala yang berlipat ganda. Tentu semuanya ini termaktub dalam buku pedomannya yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi hidayah bahkan seluruh umat manusia dan spesifikasinya untuk orang-orang beriman, sekaligus untuk membedakan dalam kehidupan kita antara hak dan batil, antara haram dan halal, antara boleh dan tidak boleh, yang pada akhirnya nanti akan membedakan antara surga dan neraka, yang nanti akan diperuntukkan surganya untuk panjenengan semuanya, orang-orang beriman dan bertakwa, dan jauhkan ya Allah dari siksa api neraka, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang baik ya Allah, dan nanti di akhirat juga kehidupan yang lebih baik lagi ya Allah, serta jaminan Allah ya Allah untuk jauh dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral jamaah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم حصل مقاصدنا ويسر أمورنا يا الله. اجعلنا في رمضان بالبركة وبالعافية وبالصحة والعافية، واجعلنا في رمضان يا الله بالفوز بالجنة يا الله وبالمغفرة يا الله. اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Allah ya Rabb, Engkau yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami ya Allah, dan seluruh jamaah yang ada di masjid yang mulia ini ya Allah, dan kaum muslimin muslimat di antara kami ya Allah. Di bulanmu yang penuh ampunan, terimalah taubat kami. Di bulanmu yang penuh barakah ini ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi dunia dan akhirat kami, berkahi usia yang tidak lama ini ya Allah. Ya Allah, berikan waktu yang sedikit ini untuk menjadikan hidup kami lebih mulia dan istiqomah. Mudahkan kami ya Allah untuk beribadah, taat kepadamu ya Allah. Di bulan Ramadan ini ya Allah, Engkau selamatkan kami, Engkau berikan panjang umur di tengah-tengah kehidupan kami. Yang 2 tahun lebih ini Engkau berikan cobaan berupa pandemi ya Allah. Kami kehilangan saudara-saudara kami, anggota keluarga kami ya Allah, yang sudah mendahului kami ya Allah. Jadikan mereka, wafat mereka husnul khatimah, wafat mereka ahlul jannah ya Allah. Dan kami yang masih hidup bisa meneruskan estafet perjuangan mereka ya Allah. Kami yang masih hidup ini ya Allah, bisa mengemban amanah-Mu, ibadah dengan istiqamah ya Allah. Jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami ya Allah, karena belum ada jaminan Ramadan ini merubah hidup kami. Jadikan Ramadan ini ya Allah sebagai sarana untuk mendidik diri kami, untuk semakin bertafakur, semakin bertazakur, bertasyakur ya Allah, bertaubat dan bertawakal kehadirat-Mu ya Allah, sehingga menjadi lebih kuat lagi iman kami, lebih semangat lagi ibadah kami, dan lebih dekat lagi dengan keluarga kami ya Allah, dengan anak-anak kami, dengan membimbing mereka ya Allah, menjadi generasi yang ahli ibadah, generasi yang salih salihah, generasi yang berakhlakul karimah ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci-Mu Makkah Madinah ya Allah, dengan rezeki-Mu yang halal barakah ya Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Allahumma ahyina bihayatin tayyibah wa amitna bi akhiri kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Ya Allah, jadikan hidup ini lebih baik lagi ya Allah. Dengan Ramadan ini jauhkan kami dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon ampunan dan surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari murka dan neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari murka dan neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi